Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, halo baik semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Setelah mengamati gambar dan video penampakan alam, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis penampakan alam dengan tepat. Nah, Ibu akan menampilkan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung yang akan menunjukkan sedikit penampakan alam. Nah, itu dia video Naik-Naik ke Puncak Gunung yang menunjukkan penampakan alam, yaitu pegunungan. Langsung saja Ibu langsung ke materi kita hari ini, yaitu tentang penampakan alam. Nah, pengertian penampakan alam. Penampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun di laut. Penampakan alam ini juga sering disebut dengan bentang alam. Timbul akibat adanya peristiwa-peristiwa alam. Nah, penampakan alam juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu di atas permukaan bumi yang dapat dilihat secara alamiah. Contoh, penampakan alam di wilayah perairan adalah samudra, laut, selat, palung, dan sebagainya. Nah, semua penampakan alam tersebut bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada dua gambar contoh penampakan alam, yaitu penampakan alam persawahan yang ada di Bali dan Gunung Sinabung. Itu termasuk ke dalam penampakan alam. Nah, penampakan alam daratan, yaitu ada gunung. Gunung adalah suatu bentuk permukaan tanah yang letaknya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah daerah sekitarnya. Nah, gunung pada umumnya lebih besar dibanding dengan bukit. Tetapi bukit di suatu tempat dapat jadi lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang disebut gunung di tempat yang lain. Jadi, gunung pada umumnya memiliki lereng yang curam dan tajam, atau bisa juga dikelilingi oleh puncak-puncak atau pegunungan. Nah, pada beberapa ketinggian gunung bisa memiliki dua atau lebih iklim, jenis tumbuh-tumbuhan dan kehidupan yang berbeda. Jadi di gunung itu bisa terdapat 2 sampai 3 atau bahkan lebih iklim. Nah, maka dari itu banyak jenis-jenis tumbuhan dan kehidupan-kehidupan yang berbeda dibanding dengan daratan yang lainnya. Nah, kemudian selain ada gunung, itu ada pegunungan. Pegunungan atau disebut dengan banjaran dan barisan merupakan suatu area geografis yang berupa rentetan dari beberapa gunung-gunung atau bukit yang terkait secara geologis yang membentuk suatu deret atau bentangan. Nah, pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang dengan mencapai elevasi lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Itu adalah sebuah pegunungan. Jadi, kalau gunung itu hanya ada satu,
Sedangkan pegunungan itu beberapa deret atau beberapa garis gunung-gunung, maka disebut pegunungan. Nah, ada pula penampakan alam daratan, yaitu ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 mdpl. Dataran tinggi terbentuk atas hasil erosi dan sedimentasi. Beberapa dataran tinggi antara lain dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Minangkabau, dataran tinggi Pides, dan dataran tinggi Karo. Itu beberapa dataran tinggi yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada pula, selain dataran tinggi pasti ada dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, contohnya di sini ada dataran rendah itu seperti sawah, tanah lapang, dan lain-lainnya. Kemudian ada penampakan alam perairan. Nah, di sini contohnya yaitu ada sungai, danau, dan laut. Nah, sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi mengarah ke dataran rendah dan bermuara di laut. Itu adalah sungai. Dan kemudian ada danau. Danau adalah permukaan bumi yang berupa cekungan di dataran yang paling luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Itu adalah sebuah pengertian dari danau. Dan yang terakhir yaitu ada laut. Nah, laut di sini adalah bagian permukaan bumi yang sangat luas digenangi air dalam dan sangat rendah. Itu adalah laut. Nah, itu beberapa contoh penampakan alam yang ada di perairan dan masih banyak yang lain seperti palung, selat, dan lain-lainnya. Baik, sampai sini saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan pada Ibu. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukupkan sampai sini pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian selalu jaga kesehatan ya.